Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Akuntansi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Dea Clara Salsabella, serta rekan saya Ahmad Muzakir dan Ardelia Putri Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penentuan harga transfer. Nah teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu harga transfer? Jadi, harga transfer dikemukakan oleh Charles T. Horngen dan George Foster. Mereka mengemukakan bahwa harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh suatu bagian dalam suatu organisasi untuk suatu produk atau jasa yang dipasok kepada bagian lain dalam organisasi yang sama. Atau beliau juga menambahkan bahwa harga transfer adalah semua alokasi biaya yang merupakan suatu bentuk penetapan harga transfer. Sedangkan yang kedua ada Mulyadi. Dalam arti luas, Mulyadi mengemukakan bahwa harga transfer meliputi harga pokok barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Sedangkan dalam arti sempit, beliau mengemukakan bahwa harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga ada Garrison RH. Dalam arti luas, beliau mengemukakan bahwa harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pertanggungjawabannya. Sedangkan dalam arti sempit, beliau mengemukakan bahwa harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba. Dan ada tokoh yang terakhir yaitu Arif Suwadi. Beliau mengemukakan bahwa harga transfer adalah harga yang harus dibayar oleh pusat laba konsumen untuk barang dan jasa yang diperolehnya kepada pusat laba produsen. Jadi di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan tentang karakteristik harga transfer. Pada hakikatnya, harga transfer memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh. Yang kedua yaitu harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Yang ketiga yaitu harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diverifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Yang selanjutnya yaitu syarat terpenuhinya harga transfer. Untuk menjadi harga transfer yang baik, maka harga transfer tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Menurut Anthony 1998. Yang pertama yaitu sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antara biaya dan pendapatan yang telah ditetapkan. Setiap pusat laba harus dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan jalan memaksimalkan laba divisinya. Lalu yang ketiga, tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Muzakir. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Ardelia, terkait dengan metode penentuan harga transfer. Nah, pada dasarnya ada 3 metode yang sering digunakan dalam penentuan harga transfer, yaitu harga transfer berdasarkan negosiasi, harga transfer berdasarkan biaya, dan harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, yang pertama, harga transfer berdasarkan negosiasi. Negosiasi antar divisi akan membantu tercapainya tujuan transfer pricing itu sendiri. Nah, harga transfer berdasarkan negosiasi harus melihat opportunity cost-nya. Nah, sebagai contoh nih, bahan negosiasi adalah laba yang harus dicapai oleh pusat laba dari laba yang sejauh ini telah diterimanya gitu. Jadi yang kedua itu tadi berdasarkan negosiasi. Kemudian yang kedua harga transfer berdasarkan biaya. Nah, dalam pembahasan harga transfer ini harga pokok atau biaya yang dimaksud adalah harga pokok standar atau biaya standar gitu. Jadi dalam metode ini metode berdasarkan biaya ini penentuan markup perlu diperhatikan. Nah, jadi markup dapat ditentukan berdasarkan penentuan tingkat laba dan besarnya laba sehingga mengharuskan manajemen membuat keputusan tentang komponen biaya dan laba yang diperhitungkan dalam
harga transfer ini. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang ketiga, yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, sesuai dengan namanya, maka harga transfer antar pusat laba didasarkan atas harga pasar produk tersebut gitu. Jadi metode ini dapat dipakai bila produk yang dipertukarkan dijual di pasar dengan persaingan sempurna. Jadi harga transfer berdasarkan harga pasar dianggap paling baik karena mencerminkan kepentingan kedua pihak yang independen. Dan harga transfer ini similar dengan harga yang dibebankan dengan pihak luar. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di WhatsApp group. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari Kampus 11 mengucapkan terima kasih. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.